Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Junita dari Prodi Fakultas Hukum Universitas Mula Warman dengan nomor induk mahasiswa 2208016259259. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang konstitusi selama ini yang saya pelajari dalam satu semester ini. Jadi apa sih konstitusi itu? Konstitusi itu sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur negara. Kapan sih konstitusi itu lahir? Jadi konstitusi itu lahir sejak disahkan atau diresmikannya Undang-Undang Dasar 1945 oleh PPKI. Terus juga apa sih tujuannya konstitusi itu? Yaitu untuk membentuk dan membatasi kewenangan penguasa, terus menjamin hak rakyat dan mengatur jalannya sebuah pemerintahan. Apa sih pentingnya konstitusi itu? Tentu saja itu penting ya, karena itu menjadi pedoman yang mengatur kekuasaan jalannya pemerintahan, pembatasan kekuasaan, dan menjamin hak asasi manusia agar pemerintahan itu tidak bertindak sewenang-wenangnya. Nah, jadi lanjut ya, saya akan menjelaskan apa bedanya konstitusional dan konstitusionalisme. Jadi konstitusional itu adalah akar dari kata konstitusi atau undang-undang, yang demikian merujuk pada semua langkah politik yang berlaku sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di suatu negara. Jadi kalau konstitusionalisme itu suatu konsep atau gagasan yang berpendapat bahwa kekuasaan pemerintahan itu perlu dibatasi agar penyelenggaraan negara itu tidak sewenang-wenang atau otoriter. Oke, next ya. Bagaimana sih perilaku konstitusional di Indonesia? Jadi itu contohnya itu adanya mengakui dan menghargai hak asasi orang lain, terus juga mematuhi dan menaati peraturan yang berlaku, baik itu peraturan lalu lintas, peraturan yang di sekolah, peraturan dimanapun, pokoknya peraturan, dan tidak main hakim sendiri dan jaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Siapa sih yang bertanggung jawab dalam konstitusi itu? Jadi yang bertanggung jawab dalam konstitusi itu adalah seluruh warga negara, yaitu negara Indonesia. Jadi jaminan apa saja sih yang ada dalam peraturan konstitusi? Yaitu yang pertama ada kestabilan hukum, perlindungan hak asasi, pembatasan kekuasaan, keamanan hukum, dan kontrol keseimbangan kekuasaan. Jadi itu ada nilai 3 konstitusi, yaitu normatif, nominal, dan semantik. Kalau normatif itu yaitu apabila konstitusi itu telah resmi diterima oleh suatu bangsa dan konstitusi itu bukan saja berlaku di dalam arti hukum, tetapi juga merupakan suatu kenyataan. Yang kedua yaitu nominal, yaitu menurut hukum memang berlaku tapi kenyataannya itu tidak. Terus ketidaksempurnaan itu berlaku yang tertulis secara berbeda dengan konstitusi yang dipraktikkan. Yang ketiga yaitu ada semantik, yaitu konstitusi hukum berlaku tetapi dalam kenyataan hanya sekedar untuk membentuk dari tempat yang melaksanakan kekuasaan politik tersebut. Oke, contoh nilai normatif itu misalnya ada di Amerika Serikat, kekuasaan eksekutif menjalankan fungsi masing-masing secara terpisah. Terus buat nominal itu contohnya ada di Amandemen 4 Konstitusi Amerika Serikat tentang kewarganegaraan atau perwakilan tidak berlaku secara sempurna di Amerika Serikat. Karena negara bagian misi-misi dan alabana itu amandemen tentunya tidak berlaku. Dan untuk contoh nilai semantik itu ada di Undang-Undang Dasar 1945 di waktu Orde Lama. Oke, apa sih bedanya renewal dan amandemen? Kalau renewal itu adalah pembaruan, sedangkan amandemen itu adalah perubahan. Nah, menurut KCWR itu yang pertama ada perubahan melalui jalan penafsiran, dan yang kedua itu ada ketentuan yang bersifat primer. Terus yang ketiga itu adanya perubahan yang dianut dalam konstitusi, dan yang keempat itu adanya penafsiran secara hukum, dan yang kelima itu kebiasaan yang terdapat di dalam ketatanegaraan. Apa sih contoh konstitusi di Indonesia? Nah, di dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan contoh konstitusi yang tertulis yang berperan sebagai hukum tertinggi NKRI. Terus tuh hal ini tuh tercantum di dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Nah, secara umum itu terdapat 2 macam konstitusi, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Jadi tuh hampir semua negara itu memilih konstitusi tertulis. Contohnya itu kayak negara kita tuh ada undang-undang dasar yang pada umumnya itu mengatur mengenai pembentukan, pembagian wewenang, dan cara bekerja berbagai lembaga kenegaraan serta perlindungan hak asasi manusia. Jadi saya akan membahas perkembangan konstitusi di Indonesia, yaitu pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu
pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember itu memuat aturan pokok ketatanegaraan yang dasarnya itu menjadi bagian aturan ketatanegaraan. Terus itu ada beberapa aturan pokok yang mengatur bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan juga pembagian kekuasaan dan sistem pemerintahan. Oke, yang kedua itu Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Desember 1950. Itu setelah agresi militer Belanda II, bangsa Indonesia itu menghadapi pembentukan negara-negara, pembentukan federal atau bagian dari Belanda. Pemerintah itu berbicara dengan wakil-wakil negara untuk menentukan konstitusi apa yang akan digunakan. Dan akhirnya rancangan undang-undang tersebut itu diajukan dan disahkan oleh Badan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah Negara Bagian Konstitusi, disahkan lewat keputusan Presiden pada 13 Januari 1950 dan diundangkan atau disahkan pada 6 Februari 1950. Nah, yang ketiga itu Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS pada tahun 1950 yang kurang dari 1 tahun itu negara-negara bagian menggabungkan diri dengan negara bagian Republik Indonesia. Dan pada akhirnya pada 19 Mei terbentuklah Negara Kesatuan sebagai perwujudan Republik Indonesia berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945. Lalu pada 15 Agustus 1950 terbentuklah UUD sementara dan UUD baru untuk menggantikan UUD RIS. Nah, yaitu selanjutnya Undang-Undang Dasar 1945 sampai tanggal 5 Juli 1959 sampai sekarang itu pelaksanaan UUDS pada tahun 1950 itu tidak berjalan dengan baik dan terjadi pergantian kabinet berkali-kali. Sebab banyak muncul partai politik itu dengan garis politik yang berbeda-beda untuk menghendaki kabinet. Sebelum Badan atau Dewan Konstituante itu meresmikan UUD, baru untuk membawakan stabilitas politik tengah pelaksanaan demokrasi liberal berdasarkan UUDS 1950, Presiden Soekarno itu mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Salah satu isi dekret tersebut itu menggunakan UUD 1945. Sejak itu Indonesia mengembalikan memakai konstitusi UUD 1945. Nah, yaitu bentuk negara itu negara kesatuan, bentuk pemerintahan itu republik, bentuk kabinet itu presidensial. Sistematika Undang-Undang 1945 itu sebelum amandemen yaitu pembukaan terdiri dari atas 4 alena. Terus itu ada batang tubuh terdiri dari 16 bab dan 37 pasal. Terus itu penutup terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan khusus. Lalu setelah Orde Lama itu dan Orde Baru berakhir, UUD 1945 itu mengalami amandemen di masa reformasi. Konstitusi itu diubah untuk melaraskan dengan perkembangan zaman. Oke, jadi itu penjelasan saya yang saya pelajari selama 1 semester ini. Cukup sekian, terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di semester berikutnya.